Selamat pagi, ketemu lagi kita untuk pembelajaran hari ini tentang trigonometri. Kemarin Ibu sudah sampaikan untuk trigonometri ini Ibu buatkan PowerPoint sebanyak 5, jadi nanti tahap demi tahap akan Ibu sampaikan. Nah, untuk yang pertama, trigonometri ini, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengukuran sudut. Mari kita pelajari sama-sama untuk pengukuran sudut. Sebelumnya, Ibu sampaikan di sini untuk peta konsepnya. Nah, peta konsep di sini kita bisa cermati ya. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari tentang trigonometri ini? Salah satunya adalah mengenai pengukuran sudut yang hari ini akan Ibu sampaikan. Nah, di sini peta konsepnya adalah mengenai satuan sudut. Satuan sudut yang pernah kalian ketahui adalah yaitu derajat dan radian. Kemudian ada perbandingan sudut nanti yang Ibu akan sampaikan. Kemudian koordinat sudut. Koordinat sudut nanti yang akan dipelajari yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, untuk fungsi trigonometri mungkin di skip ya, termasuk rumus trigonometri jadi di skip. Jadi nanti mungkin Ibu langsung ke luas segitiga. Luas segitiga di sini yang dimaksudkan adalah segitiga tidak beraturan. Kita mulai saja untuk hari ini, yaitu tentang pengukuran sudut. Nah, sudut itu dibatasi oleh 2 ruas garis dan 1 titik sudut. Jadi, kalau ada ruas garis, ada 2 ruas garis. Kalau kalian perhatikan di sini Bu buatkan contoh. Pada lingkaran ini ada pusat lingkaran yaitu di O, kemudian ada titik A yang berada pada keliling dan titik B juga ada pada keliling lingkaran. Nah, sudut yang dimaksudkan adalah di sini dibatasi oleh 2 ruas garis. Ruas garis yang dimaksud adalah ruas garis OA dan ruas garis OB. Sehingga di sini terbentuk suatu sudut yang dinamakan sudut alfa. Jadi ulang, sudut adalah pengertiannya di sini dibatasi oleh 2 ruas garis dan 1 titik sudut. Titik sudut di sini adalah titik O. Nah, sudut dilambangkan dengan seperti ini. Kelihatannya seperti paruh burung atau dengan huruf Yunani itu seperti alfa, beta, theta dan yang lain ya. Kemudian satuan ukuran sudut tadi di awal Ibu sudah sampaikan yaitu mengenai derajat dan radian. Derajat simbolnya seperti ini, 0 di atas ya. Kemudian radian biasa disimbolkan dengan RAD. Nah, alat ukur yang digunakan untuk sudut adalah atau alat ukur yang digunakan untuk pengukuran sudut adalah busur lingkaran. Nah, derajat simbolnya seperti ini. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Atau 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian untuk radian, 180 derajat sama dengan 1 pi radian. 1 derajat, jadi gini, 180 derajat sama dengan pi radian. Kalau 1 derajat berarti pi dibagi 180. Sehingga 1 radian sama dengan 180 dibagi pi. Nah, pi nilainya berapa? Pi nilainya 22/7 atau 3,14. Sehingga 180 derajat dibagi pi sama dengan 57,3 derajat. Itulah 1 radian, ya. Nah, di sini nilai 1 radian itu di sini adalah alfa 1 radian. Itu dikatakan 1 radian apabila sudut di sini dibentuk oleh 2 ruas garis, kemudian di sini ada namanya busur AB. Jadi ruas garis OA, ruas garis OB dan panjang busur AB itu sama. Itu baru nilainya sudut di sini adalah 1 radian. Di sini sebesar R, di sini R, di sini pun juga R, sehingga alfa di sini
nilainya 1 radian. Untuk contoh soalnya. Nomor 1, nyatakan 25,46 derajat dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Soal nomor 1 seperti ini bisa dikatakan sebagai konversi sudut. Jadi mengubah dari ukuran derajat, kemudian dijabarkan ke derajat, menit, dan detik. 25,46 derajat itu sama dengan 25 derajat ditambah, ini kan koma ya, jadi 0,46 derajat. Akan diubah ke dalam derajat, menit, dan detik. Jadi di 25 derajat dibiarkan 25 derajat. Kita akan mengolah yang di belakangnya, 0,46 derajat. Nah, tadi di depan, di awal Ibu sudah sampaikan bahwa 1 derajat adalah 60 menit. 1 derajat adalah 60 menit. Kalau 0,46 derajat berarti 0,46 kali 60 menit. Nilainya 27,6 menit. Sehingga 25 derajat ditambah 27,6 menit, ini masih ada koma. Jadi 27-nya dipisahkan di sini. 25 derajat ditambah 27 menit, 0,6 menit, ini dijadikan ke detik. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 0,6 menit, berarti 0,6 kali 60 menit. Jadi sama dengan 36 detik. Jadi 1 menit itu 60 detik. Kalau 0,6 menit berarti 0,6 kali 60 detik. Jadi 36 detik. Sehingga kesimpulannya bahwa 25,46 derajat itu sama dengan 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 36 detik. Berikutnya, contoh yang nomor 2, nyatakan 1/3 pi radian ke dalam bentuk derajat. Penyelesaiannya mudah ya, jadi tinggal 1/3 pi radian sama dengan berarti 1/3 pi dikalikan 180 derajat per pi. Pi-nya dicoret, jadi nanti satuannya tinggal derajat, sama dengan 60 derajat. Tinggal mengikuti rumus saja kalau ini. Contoh yang nomor 3, nyatakan 30 derajat ke dalam bentuk radian. Kebalikannya. Kalau ini radian ke derajat, kalau ini derajat ke radian. 30 derajat sama dengan 30 derajat kali pi per 180 derajat. Ibu ambil rumus dari yang di awal tadi. Nah, derajatnya dicoret ini. Derajat ini dicoret, jadi satuan nanti sisa tinggal pi radian. 30 kali pi per 180 radian. Sama dengan disederhanakan menjadi 1/6 pi radian. Semoga jelas ya. Jadi dari sini mengubah atau konversi sudut dari pi ke derajat, dari pi radian ke derajat, kalau yang nomor 3 adalah dari derajat ke pi radian. Untuk latihannya, ubahlah 145,48 derajat ke dalam derajat, menit, dan detik. Biar kalian ada bayangan, jadi ini 145 derajat ya, ditambah 0,48 derajat. Seperti contoh yang tadi. Ya, jadi ini diubah menjadi 145 derajat ditambah 0,48 derajat. Jadi kalian nanti mengolah yang belakangnya, yaitu 0,48 derajat diubah dalam menit dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik.
Jadi tinggal melanjutkan saja. Untuk yang nomor 2, ini Bu belum mengajarkan ya. Nanti kalian diskusi silakan. Jadi kalau ini dibalik. 125 derajat, 42 menit, 18 detik, diubah semuanya ke dalam derajat. Silakan nanti berdiskusi ya dengan yang lain. Jadi dibalik. Yang jelas nanti ini 125 derajat ditambah kalian mengolah belakangnya ini. 42 menit berapa derajat? Ya, 0,42 menit berapa derajat? 125 derajat, 42 menit, 18 detik, maaf. 42 menit berapa derajat? 18 detik berapa derajat? Ya. Nah, contoh yang nomor 3. 8/9 pi radian ke dalam derajat. Ini mengikuti contoh yang nomor 2 tadi yang Ibu sudah sampaikan. Jadi mengubah pi radian ke dalam derajat. Nah, untuk yang nomor 4 itu nyatakan 315 derajat ke dalam radian. Contoh yang nomor 4 itu sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi contoh yang nomor 3. Jadi ini sesuai nomor 1, ini sesuai contoh nomor 2, yang ini sesuai contoh nomor 3. Yang nomor 2 nanti silakan kalian berdiskusi untuk menemukan jawabannya. Nah, ini adalah awal untuk materi trigonometri, yaitu pengukuran sudut. Jadi, intinya untuk pengukuran sudut ini yang Ibu sampaikan di awal, kalian mengetahui tentang sudut ini adalah konversi, yaitu tahu tentang derajat, tahu tentang radian, gambarannya seperti apa, ya. Jadi tadi Ibu awali dari suatu lingkaran, ya. Kemudian lingkaran itu mempunyai pusat di O, kemudian lingkaran itu terdiri dari titik yang dibuat tadi adalah titik A pada keliling lingkaran, kemudian titik B juga pada keliling lingkaran, kemudian dibuat ruas garis OA dan OB, sehingga di situ terbentuk sudut alfa. Sehingga kalian bisa mendefinisikan sudut, yaitu dibentuk dari 2 ruas garis dan 1 titik sudut. Kemudian ada istilah atau pengertian dari 1 pi radian, itu didefinisikan dari yang tadi Bu sudah sampaikan. Jadi di mana letak 1 pi radian itu? Jadi pi radian itu tadi dibentuk dari 2 ruas garis yang panjangnya sama ya, sama-sama pi, kemudian di depan sudut ada namanya busur. Busur yang tadi Ibu sampaikan adalah busur AP. Jadi panjang O ke A sama dengan panjang O ke B sama dengan panjang AB yang nilainya R atau sebesar jari-jari. Sudut di situ dinamakan atau didefinisikan adalah sebesar 1 pi radian. Nanti kalian cermati lagi ya, jadi Ibu ulang-ulangnya di situ. Kalian bisa memahami derajat dan radian. Mengubah dari derajat ke derajat menit detik dan sebaliknya. Kemudian menyatakan dari pi radian ke derajat dan sebaliknya dari derajat ke radian. Nah, untuk materi yang berikutnya setelah ini nanti akan kalian pelajari lagi, yaitu mengenai perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Sehingga untuk materi kesana, kalian harus sudah menguasai mengenai pengukuran sudut ini. Ya, jadi tidak bingung.
Nah, nanti akan kalian kenal adanya sudut istimewa ya pada segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan sampaikan. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Silakan nanti diselesaikan soalnya dan berdiskusi dengan teman-teman dekat. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, dan tetap semangat untuk semuanya.